Halo pencinta timnas, kali ini kita akan membahas peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 jika mengalahkan Jepang, karena Jepang adalah tim terkuat ranking 15 dunia. Tentu ini menjadi patokan buat timnas Indonesia menjadi tolak ukur seberapa besar kemampuan atau peluang timnas Indonesia nanti jika bisa mengalahkan Jepang. Sebab Jepang saat ini menempati peringkat pertama di grup dan belum terkalahkan, hanya mengalami hasil minor, itu hasil seri melawan Australia di kandang. Tapi melawan Jepang ini tentu saja kita tidak akan mudah, karena kita tahu Jepang ini pemainnya yang inti kebanyakan bermain di Eropa. Sebut saja seperti Wataru Endo main di Liverpool, kemudian Moriyasu main di Arsenal, ada lagi Ayase main di Feyenoord, kemudian Kubo main di Liga Spanyol, siapa lagi, Minamino main di AS Monaco. Dengan pemain-pemain yang dimiliki oleh Jepang, saya rasa berapapun ratusan ribu penonton yang ada di GBK, untuk Jepang itu sebenarnya tidak menjadi masalah, karena mereka terbiasa bermain di Eropa, mentalnya pun sudah terbangun dengan kuat. Tapi supporter timnas Indonesia, untuk timnas Indonesia itu sangat berharga sekali, karena teriakan mereka bisa membuat pemain timnas Indonesia itu di lapangan lebih bersemangat, lebih terpacu, lebih termotivasi untuk bisa bermain maksimal melawan Jepang. Setidaknya hasil imbang lah. Tapi kalau misalkan kita bisa mengalahkan Jepang, tentu saja peluang ini kita lolos ke Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Yang artinya nanti kita di Jepang itu hanya membutuhkan hasil imbang. Kemudian melawan Australia kita sudah melakukannya satu kali, nanti kita berusaha lagi meraih hasil imbang lagi. Masa kalah sama adik-adik kita yang kemarin bisa menang Australia, walaupun bermainnya seperti itu, tapi itu tidak masalah. Menurut saya itu namanya win-win solution, dua tim punya kepentingan. Kembali kita membahas melawan Jepang. Melawan Jepang ini ada kabar terbaru, yaitu kabarnya Jepang tidak akan membawa striker andalanya Ayase karena mengalami cedera hamstring pada saat Ayase membela Feyenoord melawan Ajax. Tapi jangan lupa, Jepang adalah Jepang. Pemain siapapun yang dipasang itu skemanya tidak akan berubah dengan drastis. Pasti akan sama aja. Duh, ada suara motor, nanti dulu ya. Akan sama saja seperti itu. Tentu perlu kerja keras dari semua pemain agar bisa meraih hasil maksimal. Yang jadi masalah adalah menurut saya nanti ketika melawan Jepang, yang pertama adalah faktor rumput. Itu ya dua-duanya mengalami sih nanti. Semoga saja faktor rumput itu menjadi keberuntungan buat timnas Indonesia, karena tidak sebagus mungkin pemain-pemain Jepang pada saat bermain di klubnya masing-masing. Kemudian faktor cuaca, disebut faktor cuaca, disebut menguntungkan atau tidak sama saja menurut saya. Sebab apa? Bisa saja mungkin Jepang kepanasan, tapi pemain kita juga bisa sangat kepanasan, karena pemain kita juga berdarah Eropa. Yang menentukan di sini adalah bagaimana pemain timnas Indonesia itu mampu bermain konsentrasi maksimal sampai menit ke-90. Karena sudah saya katakan berkali-kali, ini soal VO2 max, ini kita kalah oleh Jepang. Jepang itu semakin menit bermainnya lama, dia itu selalu konsisten, bukannya semakin turun fisiknya, malah semakin bagus. Itu terbukti pada saat melawan Bahrain. Di babak pertama dia hanya berhasil mencetak 1 gol kalau tidak salah, kemudian di babak kedua berhasil mencetak 6 gol. Nah, ini yang perlu diantisipasi nanti oleh Coach Sintayong. Tapi saya percaya dengan Coach Sintayong, dia berhasil mengalahkan Jerman di Piala Dunia kemarin, Korea Selatan. Tentu ini mungkin bisa ditularkan kepada pemain-pemain timnas Indonesia agar bisa menahan atau meredam serangan-serangan cepat dari Jepang, karena Jepang ini ulet ya, pemainnya itu susah, kita untuk merebut bola dari pemain Jepang itu susah. Nanti kalau tidak percaya buktikan saja. Ini perlu ketelitian. Kalau misalkan pemain kita emosi, nanti bisa jadi pelanggaran. Tapi yang membuat saya optimis adalah kita di kandang netral pada saat melawan Jepang itu, memang kita kalah di Piala Asia ya, kita kalah hanya 3-1. Masa sih nanti kita di kandang tidak bisa berbuat lebih? Ya minimal imbang lah. Kalau misalkan imbang ya syukur, kalau misalkan menang alhamdulillah. Ini membuka keran timnas Indonesia untuk
melaju ke babak selanjutnya itu kansnya sangat besar. Minimal posisi ketiga ataupun posisi keempat sama saja, yang pasti kita nanti akan masuk ke round 4. Jadi kita jangan buru-buru pengen masuk ke Piala Dunia dengan skuad yang ada ini. Kita sudah melihat gambarannya, melawan Cina saja kita kalah, berarti timnas Indonesia ini belum konsisten secara permainan. Jadi kita nanti tunggu di round 4, Kevin Dick masuk, kemudian ada Jairo juga dikabarkan masuk, dan satu lagi penyerang Bologna kalau tidak salah namanya saya lupa, itu masuk. Saya melihat itu, wah itu sangat luar biasa, posturnya menjanjikan, lebih tebal dari Rafael Struijk. Jadi semoga saja di round 4 nanti pemain-pemain yang diincar oleh timnas Indonesia mampu bergabung dan bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dengan mulus. Jadi melawan Jepang tidak ada yang tidak mungkin, kita berjuang, hasil maksimal nanti ditentukan pada tanggal 15. Jadi untuk sekarang tidak ada kata menyerah, masuk ke lapangan, hasil maksimal kalau bisa memenangkan pertandingan. Timnas Indonesia, salam.